Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Ima selaku dosen pengampu kajian drama Indonesia, program studi Pendidikan Bahasa Sastra dan Indonesia. Saya akan menyampaikan hasil analisis pendekatan sosiologi dalam naskah drama Petang di Taman karya Iwan Simatupang. Yang pertama, ada struktur intrinsik drama Petang di Taman, yaitu tema kehidupan karena menceritakan kehidupan masyarakat yang ada di ibu kota. Kemudian latar tempatnya ada taman dan di bangku taman. Untuk waktunya tidak dijelaskan, namun kemungkinan terjadi di sore hari menuju malam hari. Suasananya tegang dan juga sedih. Kemudian ada alur yang digunakan alur maju karena menceritakan secara runtut dari awal hingga akhir. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Yang pertama, tokoh orang tua, bijaksana, selalu mengalah, suka menggoda. Lelaki separuh baya, pemarah dan sopan. Pencinta balon, cengeng, dan agak kekanakan. Kemudian ada wanita, sifatnya itu penyayang dan juga cengeng. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang yang digunakan adalah orang ketiga serba tahu. Kemudian gaya bahasa menggunakan bahasa sehari-hari sehingga mudah dipahami. Namun ada beberapa bagian juga menggunakan bahasa istilah atau bahasa yang bukan bermaksud sebenarnya. Selanjutnya ada amanat. Amanatnya, meskipun kita memiliki masalah yang berat, kita harus tetap berjuang. Untuk analisis sosiologi dalam naskah drama Petang di Taman, yang pertama ada sosiologi pengarang. Iwan Martua Dongan Simatupang, lebih umum dikenal sebagai Iwan Simatupang, lahir tanggal 18 Januari 1928 di Sibolga, Sumatera Utara. Sebagai pengarang prosa, Iwan Simatupang menampilkan gaya baru baik dalam esainya maupun dalam drama, cerita pendek, dan terutama dalam romannya dengan meninggalkan cara-cara konvensional dan alam pikiran lama. Jalan cerita dan penampilan watak dalam semua karangannya tidak lagi terikat oleh logika untuk sampai kepada nilai-nilai baru yang lebih mendasar. Tokoh-tokoh cerita Iwan cenderung menampilkan manusia yang terpisah, kesepian, terasing, dan murung. Menurutnya, tokoh-tokohnya adalah manusia perbatasan atau manusia eksistensialis. Selanjutnya ada sosiologi sastra. Dalam drama ini mencerminkan tentang bagaimana perbedaan antara 4 orang tokoh yang baru saja bertemu dan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, khususnya di ibu kota. Dimulai dari lelaki setengah baya yang gagal menjadi pengarang dan hidup di jalanan, seorang wanita yang mempunyai anak dan ditinggalkan kekasihnya, dan orang tua yang kesepian karena ditinggal istri dan kucing kesayangannya. Lalu pencinta balon yang melakukan hal tidak senonoh lalu kabur. Nilai-nilai yang terkandung dalam naskah drama Petang di Taman, yang pertama ada nilai moral, yaitu kita harus membantu orang lain yang sedang susah. Contohnya saat wanita pingsan, kemudian ditolong oleh orang tua. Yang kedua, jika berani berbuat maka harus berani bertanggung jawab. Terlihat dari wanita yang menjaga anaknya sepenuh hati meskipun ditinggalkan lelaki yang menghamilinya. Yang terakhir, jangan menyerah meskipun masalah begitu berat. Yang kedua ada nilai sosial, yaitu memberi nasihat kepada orang lain. Terlihat dari orang tua yang menasehati lelaki separuh baya dan juga lelaki separuh baya yang balik menasehati orang tua. Sekian hasil analisis dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.